Ijma' bahwa Allah Ta'ala itu tidak diliputi tempat, wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku waktu bagi Allah. Karena tempat dan waktu itu ada belakangan. Dia muhdats, dia ciptaan. Sedangkan Allah qadim, maka tempat dan waktu tidak berlaku bagi Allah. Apa kata Imam Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah? Wa ta'ala 'anil hudud. Allah tidak bisa diberikan batas, atas bawah kanan kiri, tak bisa. Wal ghayat, tak ada akhirnya. Ujungnya di sini, pangkalnya di sini tak ada. Wal arkan, tak ada tiangnya. Wal a'dha, tak ada anggota tubuhnya. Bertangan, bermata, berkaki, tak ada. Berbetis, tak ada. Wal adawat, tidak ada alat-alat. La ta'wihil jihad as-sitt. Allah tidak bisa dibatasi dengan 6 arah. Atas, bawah, kanan, kiri, muka, belakang. Tak bisa. Apa kata Ibnu Fawraq? Inna ma'na qawlahu aynallah isti'lam liman zilati. Pertanyaan tentang aynallah itu bukan pertanyaan di mana tempatnya, tapi bagaimana kedudukan Allah. Manzilah, bukan makan. Apa kata Imam Al-Baji? Uluwi halihi wa rif'atihi. Tentang Allah maha tinggi, Allah maha mulia, Allah maha agung. Bukan tempatnya di atas. Apa kata Imam Nawawi? Laisat ala zahiriha. Tidak bisa dipahami ayat-ayat dan hadis itu mengikut zahirnya. Bal muta'awwilatun 'inda jami'ihim. Mesti ditakwilkan. Maka 3 hari yang lalu saya dapat video dari Ustadz Nur Hadi Husain, Ustadz Nixon, orang yang menyalah-nyalahkan Imam Nawawi. Kata dia Imam Nawawi ini condong ke Asy'ari, maka Imam Nawawi sesat. Ibnu Hajar Al-Asqalani condong ke Asy'ari, Imam Nawawi pun sesat. Ustadz Nixon minta saya menjawab itu. Saya pun meminta pula ke Ustadz Al-Naqdinar menjawab itu, supaya dia menjelaskan. Nah, adik-adik dari Islamic Center Al-Hidayah mau menjawab nih, bagus juga. Saya udah capek udah. Laisat ala zahiriha. Tidak bisa dipahami secara tekstual zahir ayat dan hadis itu. Bal muta'awwilatun, dia mesti ditakwilkan. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Wasfuhu bil ulu, mensifati Allah dengan di atas ulu, min jihatil makna, wal mustahil kaunu dzalika min jihatil his. Di atas itu maksudnya makna mulia, mustahil dipahami min jihatil his, mustahil dipahami dengan fisik di atas. Allah di atas aras, duduk dia di atas aras. Nanti jam 3 malam turun dia ke bawah. Habis itu naik lagi, turun lagi. Apa kata Imam As-Suyuti? Yufawwadu ma'nahu wa la yukhadu fihi ma'at tanzih. Maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanzih, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa dzalika li annahu munhasirun fis sama' kama annahu laysa munhasiran fi jihatil Ka'bah. Tidak bisa dipahami bahwa Allah itu terkurung, tinggal menetap di langit, sebagaimana orang sholat memahami Allah berada di dalam Ka'bah. Allah maujud bila makan, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Allah maujud bila makan. Sebelum makan itu ada, dia sudah ada. Maka ketika makan itu ada, dia tak berpindah kepada makan. Allah maujud bila makan. Bukan Allah alal arsh bimaknal his, bukan pula Allah fi kulli makan. Kesimpulannya, 1, tafwid, serahkan saja pada Allah Ta'ala. Yang kedua, takwil, mentakwilkan. Maka kalau kita lihat, beberapa sahabat juga mentakwilkan. Apa kata mereka mentakwilkannya? Imam wal istiwa'u fi kalamil Arab munsharifun ala wujuh minha al-intiha. Banyak makna istiwa itu. Di antara maknanya adalah selesai melakukan sesuatu. Jadi di antara maknanya ada istaula, ada intaha minasyai dan lain sebagainya. Tapi tidak dipahami istaqarra wa jalasa. Allah menetap dan duduk di atas arsy. Imam Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan, apa kata dia?
annahum yunsibuna ma yaquluna ila salafina salih. Ada orang-orang yang menisbatkan pendapat kepada salafus salih. Wa yukhayyiluna ila nas annahum salafiyun. Mereka ini adalah orang yang halu, berhalusinasi bahwa mereka adalah salaf. Padahal mereka sebetulnya bukan salaf. Wa yaquluna innahu istawa 'alal 'arsyihi bi dzatihi. Mereka mengatakan Allah itu istawa di atas aras bi dzatihi. Sebagaimana saya duduk di atas kursi ini, begitulah Tuhan itu berada di atas aras bi dzatihi, dengan zatnya. Pertama dikatakannya Allah duduk di atas aras. Lakinna julusahu laisa kajulusina. Allah duduk di atas aras, tapi duduknya tak sama macam duduk kita. Allah punya wajah, tapi wajahnya tak sama macam wajah kita. Allah punya betis, betisnya tak sama dengan betis kita. Itulah yang dibilangnya salaf. Padahal itu ba'idun anis salaf. Karena salaf tak ada yang bisa begitu. Salaf tak pernah melakukan seperti itu. Apa maksud Syekh Az-Zarqani? Inna mustaqarra fawqahu istiqraran haqiqiyan. Allah itu menetap di atas aras hakiki, memang zatnya di atas. Ghairu annahum ya'uduna fayaqulun, tapi kemudian kata mereka laisa kastiqrarina. Dia di atas aras, duduk di atas aras, menetap di atas aras, tapi tak sama macam duduknya kita. Membingungkan. Itu juga mereka lakukan. Istaqarra laisa kastiqrarina. Dhahika memahami hadis tentang Allah ketawa, tapi ketawanya tak sama macam ketawa kita. Harwala berlari, Allah lari, tapi larinya tak sama macam lari kita. Nasinahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Mereka mengisbat sifat nasi itu, tapi Allah tak sama macam nasi kita. Kalau takwil, dia takwilkan. Yadullah fawqa aydihim, yadu al-qudrah. Kalau tafwid paling mudah, serahkan aja sama Allah, tak perlu ditafsirkan. Dia enggak. Setelah ditafsirkannya, habis itu semi-semi, setengah tafsir, setengah takwil. Mazhab membingungkan. Tafwid jelas, takwil pun jelas. Kalau dia tidak, pertama dia isbat, habis itu dia nafi. Dia isbat bahwa Allah punya gelak, ketawa. Dia isbat bahwa Allah punya wajah. Dia isbat bahwa Allah punya betis, yauma yukshafu an saqin. Lalu setelah itu ditasbihkannya dengan makhluk. Habis itu ditajissimkannya Allah. Habis itu dinafikannya. Itulah yang membuat terjerumus ke dalam tajissim wa tasbih. Wa amma tafsiruhu bil julus, yang warna kuning di atas. Wa amma tafsiruhu bil julus faqad naqala Ibnul Qayyim bis Shawahid an Kharijah bin Mus'ab Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa hal yakunul istiwa illa julus. Inilah yang menjadi pegangan mereka. Jadi arti istawa 'alal 'arsy, jalasa 'alal 'arsy bi dzatihi. Allah duduk di atas arsy dengan zatnya. Yang tadi, ini marji yang kedua. Ini kitabnya tidak bisa maka saya minta pakai infocus karena saya mengutip sama kitabnya sekali dalam bentuk PDF. Hal yakunul istiwa illa bijulusin. Mereka memahami istiwa itu artinya duduk di atas arsy. Allah duduk di atas arsy. Wa amma tafsiruhu bil julus faqad naqala, sama macam yang tadi dalam Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Duduk Allah itu di atas aras, dan Allah itu berat sekali. Tuhan itu berat, tak sanggup menyebut Allah. Tuhan itu kata dia duduk di atas aras, dan Tuhan itu berat sekali. Saking beratnya, wa innahu la yaqitu bihi atitur rahli al-jadid bi rakibi. Onta, kalau penumpangnya itu terlalu berat, maka onta itu mengerang dia. Begitulah aras itu mengerang, saking beratnya Tuhan di atas aras. Makanya kelanjutan habis mengkaji akidah ini, ujung-ujungnya nanti menjadi ateis, tak bertuhan. Al-wuqu' fi tajsim kafir.
Kata Imam Nawawi, "Famimman yukaffaru," di antara orang yang dikafirkan adalah man yujassimu tajsiman sharihan, orang yang menjisimkan, memfisikkan Allah dengan yang sharih jelas. Tak ada yang lebih jelas lagi daripada itu. Duduk di atas aras, istaqarra wa jalasa, dan dia berat sekali, saking beratnya sampai aras itu mengeram, saking beratnya Tuhan. Astagfirullah. Adapun menggunakan istilah Wahabi itu adalah ulama besar, saudara kandungnya sendiri, namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi bukan orang Indonesia, bukan penjajah Belanda. Karena ada beberapa video mengatakan itu adalah nama yang diberikan penjajah Belanda. Nah, yang mengasih nama Wahabi itu saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahhab. Namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab. Nama kitabnya As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Satu lagi bukunya bisa di-download, Fitnatul Wahhabiyah. Yang menulis adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Rata-rata sanad Sahih Bukhari orang di Indonesia itu sampainya kepada kiai-kiai Jawa, Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari belajarnya dari Syekh Mahfud Tarmasi. Syekh Mahfud Tarmasi mengambilnya dari Syekh Bakri Sato. Syekh Bakri Sato mengambil dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan. Beliau yang menulis kitab ini. Beliau yang menjadi saksi melihat bagaimana muazzin yang membaca innallaha wa malaikatahu disuruh berhenti karena membaca innallaha wa malaikatahu itu bid'ah. Karena tak mau berhenti dipancung sama Wahabi. Jadi kalau berpuasa ada di Riau ini lama, habis nanti muazzin dikena pancung. Yang berani membaca innallaha wa malaikatahu. Sanad kitab Sahih Bukhari, Syekh Asyim, Syekh Mahfud, Syekh Baksyata, Ahmad Zaini Dahlan. Hadis jariyah yang selalu dijadikan dalil itu, kata Imam Nawawi, qauluhu aina Allah, qalat fis sama, man ana anta Rasulullah, qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Hadzal hadis min ahadits sifat. Ini hadis sifat. Wa fiha madhhabani. Ada dua mazhab. Sudah kita bahas kata beliau. Pertama, al-imanu bihi min ghairi khawdin fi ma'nah. Itulah dia tafwid. Percaya saja tanpa harus mentakwilkannya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa tanzihuhu an simatil makhluqat. Disucikan Allah dari sifat-sifat makhluk, bahwa dia bertempat, bahwa dia berarah, bahwa dia di atas. Yang kedua, ta'wiluhu bima yaliqu bihi. Yang kedua adalah takwil. Jadi dari mulai salaf sampai khalaf itu mazhabnya memahami ayat sifat, ayat mutasyabihat adalah dua. Yang pertama takwil, yang kedua tafwid. Terserah mau pilih yang mana, tafwid atau takwil. Takwil adalah manhaj salaf. Ada yang mengatakan takwil ini buatan Imam Asy'ari. Asy'ari susah, yang mengikut Asy'ari susah. Asy'ari mentakwil. Imam Asy'ari tidak mentakwil. Imam Asy'ari menyusun akidah berdasarkan salaf, karena salaf mentakwil. Mana buktinya salaf mentakwil? Nih, Ibnu Abbas mentakwil. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Apa kata Ibnu Abbas artinya? Natrukuhum minar rahmah. Makna nansahum, natrukuhum. Yauma yukshafu an saqin. Allah disingkapkan betis Tuhan. Mereka mengisbat Tuhan punya betis, tapi betisnya tak sama macam betis kita. Ibnu Abbas mentakwil. Apa kata Ibnu Abbas tentang yukshafu an saqin? Al-amru syadid al-mufzi', perkara huru hara yang sangat hebat pada hari kiamat. Itu arti betis tersingkap, bukan Tuhan menyingkapkan betisnya. Imam Malik mentakwil tentang Allah turun sepertiga malam. Kata Imam Malik, innallaha yanzilu fil laili ila sama'i dunya. Qala Malik, yatanazzalu amruhu, perkaranya. Imam Ahmad mentakwil. Apa kata Imam Ahmad? Wa ja'a rabbuka. Apa takwilnya? Ja'a sawabuhu. Imam Ahmad mentakwil, Imam Malik mentakwil, Ibnu Abbas mentakwil. Ibnu Taimiyah pun mentakwil. Jadi kalau ada mengatakan orang mentakwil masuk neraka, Ibnu Taimiyah pun ikut masuk neraka. Walillahil masyriq wal maghrib, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Apa kata dia? Qad qala fihi ta'ifatun minas salaf fa thamma qiblatullah.
Fasamma wajhullah ditakwilkan Ibnu Taimiyah, fasamma qiblatullah, bukan wajhullah. Imam Hafiz Ibnu Hajar pun mentakwil. Ini saya tunjukkan beberapa bukti tentang mentakwil. Sufyan As-Sawri mentakwil, Imam Al-Farrah mentakwil, Imam Al-Akhfas mentakwil, Imam Hasan Al-Basri mentakwil, Ibnu Qutaibah mentakwil. Fazkuruni azkurkum. Ini takwil, ini bukti-bukti takwil. Nanti filenya di-share ke adik-adik sekalian. Imam Ahmad bin Hanbal mentakwil, Imam Hasan Al-Basri mentakwil. Tentang wasi'an kursiyuhu, Ibnu Abbas mentakwil, Az-Zujaj mentakwil. Fala yughayyiranna khalqallah, takwil. Atfa Allah juga ditakwil. Karena maknanya sama, maka saya lewatkan. Yang saya tunjukkan yang penting-penting saja. Ya'ti rabbuka ditakwil Ibnu Abbas. Fal yawma nansahum ditakwil oleh Imam Tabari, Imam Al-Maturidi, Imam Al-Baihaqi, Imam As-Suddi, Imam Ibnu Hatim Ar-Razi mentakwil semua. Tsumma stawa 'alal 'arsy, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ditakwil oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, istawa amruhu, kata dia. Tentang nasullah ditakwil juga oleh Imam Ibnu Abbas. Allahu nurus samawati wal ardh ditakwil oleh Ubay bin Ka'ab, ditakwil oleh Imam At-Tustari, ditakwil oleh Imam Malik, Ibnu Qutaibah, Imam Tabari mentakwil semua. Jadi nyatalah bahwa takwil bukan mazhab yang didirikan oleh Imam Al-Asari Al-Hasan Al-Basri, tapi takwil adalah disusun oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan salaf. Mimma amilat aidina, tidak dikatakannya aidina itu tangan kami. Kata Imam Al-Basri, al-quwwah. Kata Imam Al-Maturidi, al-quwwah min son'atina. Kata Imam As-Suddi. Ini salaf semua. Yadullah fawqa aydihim. Kata Imam Ibnu Abbas, yadullah bil wafa lamma wa'adahum minal khair. Bukan tangan Allah itu di atas, tangan makhluk di bawah. Tajri bi a'yunina, dengan mata kami. Kata Imam Ad-Dhahhak dan Sufyan Ibn Uyainah, guru Imam Sufyan, bi ilmina, bi amrina, bukan bi a'yunina dengan mata kan. Mereka mengatakan mata Tuhan. Tuhan punya mata, tapi matanya tak sama dengan mata kita. Yauma yukshafu an saqin, ketika disingkapkan betis. Kata Ibnu Abbas, al-qiyamah was-sa'atu wa syiddatuha, huru hara hari kiamat. Tafsir Tabari, yauma yukshafu an saqin, hina yukshaful amru wa tabdul a'mal wa kasfuhu dukhulul akhirah wa kasful amri anhu. Imam Tabari mentakwil, la akhadnahu bil yamin. Kata Imam Ibnu Abbas dan Farrah dan Imam Tabari dan Zujaj, Abu Bakar As-Sijistani, al-quwwatu wal qudrah. Mereka mentakwil. Jadi kalau dituduhkan Abdul Somad itu Ustaz Subhat karena mentakwil, subhat semua lah salaf ini. Saya sebetulnya menjelaskan ini untuk menjelaskan diri saya juga, bukan sekedar menjelaskan mazhab Asy'ari. Mudah-mudahan setelah dijelaskan ini, adik-adik dari Islamic Center membuat video, jadi saya tak diserang lagi berbalik ke adik-adik ini. Min aqidatina, kata Salafi, anna Allah azza wa jalla yanzilu fi sulusil lail wa annahu ya'ti yaumal ma'ad lil fasli bainal ibad. Sedangkan dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa
yanzil artinya yanzilu amruhu. Yang sebelah kiri yang Sahih Muslim itu yang salafi asli. Yang sebelah kanan yang KW. Saya tunjukkan, ini yang salaf, ini yang salaf. Nah, ini yang KW. Tentang yadullah, kata yang salaf, yadullah itu artinya yadullah bil wafa lamma wa'adahum minal khair. Allah menunaikan janjinya kebaikan-kebaikan dia kasih. Itu arti yadullah. Sedangkan mereka mengatakan yadullah itu adalah Allah punya tangan. Isbatul yadaini lillah. Allah punya tangan. Wal kaf, Allah punya tapak tangan. Wal asabi, Allah punya jari-jari. Wa wasfu yadaihi bil yamin was shimal. Dia punya tangan kanan, tangan kiri. Fi hadisin akhar, dalam hadis lain tangannya dua tapi dua-duanya kanan. Dulu waktu ada jamaah melapor, Ustaz, ini diajarkan di Islamic Center Bangkinang. Saya waktu itu tak percaya. Tapi setelah baca ini, berarti inilah yang dibacakan itu. Walau shimal. Lakin la tusbihu shimal al-makhluqin. Sudah dibilangnya Tuhan punya tangan, punya tapak tangan, punya tangan kiri, tangan kanan, tapi tak sama macam tangan makhluk. Itulah yang dibilang, yang disampaikan Imam Zurqani tadi, masa membingungkan. Ini contoh lain. Wasna'il fulka bi a'yunina. Ibnu Abbas mentakwil, buatlah kapal itu dengan mata kami. Kata Ibnu Abbas maknanya bi hirasatina, dengan penjagaan kami. Tapi kata mereka apa? Maknanya, kata dia, anna lillah, tengok yang saya buat, yang salafi wahabi. Anna lillahi ainain, Allah punya dua mata. Isnatain, dua mata. Yanzuru bihima haqiqatan, melihat dengan mata itu hakiki. Alal wajhil la'iq, di ujungnya al wajhil la'iq. Fahuma ainani, Allah tuh punya dua mata. Haqiqatani, hakiki. Nah, padahal Ibnu Abbas mentakwil. Yang salafus saleh mentakwil. Yang salaf KW zahiri, tasbih, tajsim, menyamakan Allah dengan makhluk. Dhahikallah, Allah ketawa. Tentang hadis Allah ketawa. Apa kata salafus saleh tentang Allah ketawa? Artinya adalah Allah ridha birrahmah. Allah tadi malam ketawa menengok kalian berdua wahai sahabat. Yang sahabat pura-pura memasak, pura-pura makan, matikan lampu, lalu tamunya itu makan. Besok kata Nabi, Allah ketawa menengok kalian berdua tadi malam. Ketawa di situ maksudnya Allah ridha. Salafi enggak. Mereka mentakwil, tidak mentakwilkan. Lalu apa kata mereka? Ala zahiriha, Allah betul-betul ketawa. Kitab Tauhid min Sahih Bukhari. Jari-jari Tuhan, jari-jari Tuhan. Mereka betul-betul mentakwilkan jari-jari Tuhan. Apa kata mereka? Al-muradu bi isba' hakiki. Allah memang betul-betul punya jari-jari. Takfirul Asy'ariyah, Asy'ari kafir. Ini bukti-bukti. Jadi nanti kalau ada mengatakan fitnah itu kami ini takfiri, ini bukti-buktinya. Mereka mengatakan Asy'ari kafir. Nih, Nur Al-Dar, hadhihi al-firqah an-najiyah alladziina ijtama'u 'ala al-haqq alladzi ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlul hadis. Adapun yang selain daripada itu adalah tukhalihum fiha mutawaidatun binnar. Orang yang bertentangan dengan mazhab kami kafir, masuk neraka. Asy'ari kafir. Anna kufral mu'attilah a'zamu min kufril mumatsilah. Asy'ariyah, kata dia diantaranya adalah Asy'ariyah kafir. Jadi akar radikalisme itu inilah dia. Nanti ujung-ujungnya membunuh Asy'ari. Siap-siaplah adik-adik sekalian. Asy'ari sesat, Asy'ari musyrik, Asy'ari kafir. Ini dalilnya. Ini bukti-buktinya. Asy'ari masuk neraka. Ini buktinya. Takwil Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari,
kullu syai'in halikun illa wajhah. Ditakwil oleh Imam Bukhari. Wajhah itu kata Imam Bukhari illa mulkah, karena tak layak wajahnya bagi Allah. Maka illa mulkah. Lalu kemudian ditakwil apa komentar Albani? Ya laitahu lam yaqulhu. Andai dia tak mengatakan seperti itu. Tak layak. Imam Bukhari pun disalahkan oleh Albani. Albani menyalahkan Bukhari. Itu buktinya di atas. Akar radikalisme. Imam Sa'rawi kata dia akidahnya menyimpang, tukang dongeng, tak boleh diambil ilmunya. Syekhul Mufassirin, ulama Azhar, 15 tahun mengajar di Makkah. Apalagi lagi. Syekh Yusuf Qaradawi kata dia anjing menggonggong. Muqbil bin Hadi menulis buku Iskatul Kalbil Awi, Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Iskatul Kalbil Awi, membungkam anjing menggonggong. Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah dikatakan mereka anjing, padahal ini ulama paling moderat. Apalagi ini? Jadi apa solusinya? Satu, jangan hanya menghafal Quran dan hadis, tapi memahami Al-Quran dan hadis menurut pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dua, berpegang pada akidah menurut Imam Al-Asy'ari, fikihnya mazhab, tasawufnya sunni menurut Imam Al-Ghazali, kaifiat zikirnya menurut Thariqah Mu'tabarah, di antaranya Thariqat Naqsyabandiyah. Tiga, menghidupkan kembali kajian turas. Inilah yang sedang kita lakukan ini. Masih ada lagi di Kabupaten Kampar yang mengkaji turas, melanjutkan seperti yang dilakukan oleh Abuya Bakhtiar Daud rahimahullah. Empat, menggunakan media FB, IG, TikTok, YouTube untuk menyebarkan pemikiran Ahlussunnah melawan Ahlul Bid'ah. Karena kalau mereka terus yang update, posting, nanti lama-lama orang menyangka yang batil betul, yang betul batil. Lima, mempererat jalur ruh melalui muzakarah. Jadi muzakarah yang kita lakukan ini termasuk salah satu usaha kita. Alhamdulillah pas 30 menit. Terima kasih, jazakumullah khairan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.